Hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan terhadap klaim yang dikeluhkan oleh masyarakat terhadap servis pelayanan oleh pihak asuransi, baik itu asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Sebenarnya permasalahan ini sederhana saja. Kenapa sampai timbul komplain dari pihak masyarakat atau sebagai pembeli polis terhadap klaim yang mereka ajukan pada asuransi. Hal yang mendasar sesungguhnya muncul itu pada saat penutupan daripada polis asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Contohnya pada saat asuransi jiwa, seseorang mau mengasuransikan baik kesehatan maupun kematian untuk asuransi jiwa, sebenarnya oleh pihak asuransi diperlukan adanya informasi yang baik dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Karena ini sifatnya lebih kepada jiwa atau kesehatan, tentunya pihak asuransi mengharapkan masyarakat itu menjelaskan secara umum sejarah singkat tentang penyakitnya. Nah, hal ini menjadi permasalahan mendasar pada saat si masyarakat yang membeli polis untuk menutup asuransi kesehatan tidak pernah menyebutkan penyakit apa yang pernah dideritanya. Yang berakibat pada saat pengajuan klaim, polis sudah terbit, pada saat ada klaim, terindikasi ada sejarah terhadap seseorang pembeli polis tersebut, ternyata terindikasi pernah mengalami penyakit, misalkan serangan jantung, yang berakibat klaim ini akhirnya ditolak oleh pihak asuransi, khususnya asuransi jiwa. Ini salah satu contoh yang sangat mendasar. Nah, karena itulah sebenarnya pada saat penutupan asuransi itu benar-benar diperlukan apa yang diminta oleh asuransi harus diberikan secara jujur dan benar kepada pihak asuransi agar supaya pihak asuransi mencatat dalam polis tersebut informasi-informasi apa saja yang akan menjadi pertimbangan asuransi pada saat melakukan penutupan asuransi jiwa. Itu contohnya. Kemudian kalau asuransi kerugian, mirip-mirip lah lebih kurang asuransi kerugian dengan asuransi jiwa. Misalkan Anda punya rumah tinggal, sebenarnya pada saat asuransi mengajukan form penutupan asuransi, biasanya disebut dengan SPPA, itu ada berapa pertanyaan. Misalkan rumah Anda ini lantainya adalah keramik, misalkan seperti itu. Atapnya itu genteng, luasnya berapa, konstruksinya dari apa, bangunannya terdiri dari apa saja. Nah, termasuk mungkin isinya. Nah, itu oleh pembeli polis atau calon pembeli polis untuk menutup asuransi rumahnya, itu harus dijelaskan secara detail, harus didisclose, dibuka itu semua dalam surat SPPA form tersebut. Nah, pada saat form itu sudah jelas, terisi dengan baik dan bisa dipertanggungjawab oleh pihak tertanggung, pada saat ada klaim terjadi misalkan kebakaran terhadap rumah tinggal tersebut, saya yakin pihak asuransi tidak akan pernah berani menolak klaim. Nah, hal inilah contohnya yang sederhana sebenarnya. Apa yang diminta oleh pihak asuransi itu harus dijelaskan secara baik dan bisa dipertanggungjawab. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Ini salah satu hal yang mendasar yang berakibat pada saat pihak tertanggung itu mengajukan klaim yang berakibat fatal, klaimnya secara tanggung jawab polis akhirnya ditolak. Kira-kira seperti itulah yang menjadi permasalahan yang timbul sebenarnya. Walaupun ada kewajiban pihak asuransi untuk juga menjelaskan pada saat polis yang dibeli oleh masyarakat tersebut, baik itu polis kebakaran contohnya maupun polis asuransi jiwa, asuransi juga punya kewajiban untuk menjelaskan resiko terhadap polis yang dibeli oleh si tertanggung tersebut. Demikian informasi singkat dari saya. Terima kasih.